Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja tuh Kak? Ayo kita lihat sama-sama. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. He is the light. Kita ikutin gerakannya ya. feels dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He is the light
light that breaks through the darkness. Follow his lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow his lead and light it up the world. Light up the world. Light up the world. Baik adik-adik, sekarang persiapkan diri kita masing-masing ya. Kita sekarang mau pisah kelas. Siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Kita pisah kelas, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, apa kabar kalian sayangku semua? Iya, Kaiser harap kabar kita semua selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada minggu ini, Kak Esther yang akan memberikan cerita Alkitab di kelas besar. Namun sebelumnya sangat penting buat kita semua untuk menyediakan Alkitab kita dan buku catatan. Dan Kak Esther harap anak-anak kelas besar juga semakin banyak yang ibadah ya sayang ya. Karena ini adalah ibadah online kita yang pertama, perdana di tahun 2022. Harus semakin setia, harus semakin rajin ibadah ya sayang ya. Sudah siap Alkitabnya, buku catatannya? Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari kami rasakan. Ajari kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur atas segala hal yang kami terima dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Biarlah Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, dimanapun kami berada, supaya kami dapat memahami dan mengerti maksud daripada firman Tuhan. Dan firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik kelas besar, sebelum kita masuk ke inti cerita, Kak Esther ini punya gambar nih. Kira-kira kalian tahu nggak ya? Ini agak ada siluet-siluetnya juga nih gambarnya. Iya. Dari gambar yang Kak Esther sampaikan kepada kalian semua, kira-kira kalian bisa menemukan huruf nggak? Iya. Oke, benar. Kak Esther mau tanya dulu nih, yang ini gambar. Kalau di sini ditanyain kaki gajahnya ada berapa? Iya, terlihat kayak banyak ya, tetapi ya kita sudah tahu dong kalau kaki gajah itu ya 4. Nah, kalau yang ini adik-adik, pertama kali yang adik-adik lihat itu apa? Apakah wajah orang? Ataukah burung? Demikian juga ini? Ya. Ini kira-kira apa? Yang ini kira-kira adik-adik dapat melihat wajah orang tuh ada berapa? Apakah 1? Apakah 2? Ayo. Dan kira-kira ini apa sayang? Apakah ini?
Oke, ini adalah huruf K sama W. Hari ini kita akan bercerita tentang temanya itu adalah kisah Allah. Kira-kira dari tema cerita yang Kak Esther akan bawakan dengan huruf K sama W ini adik-adik bisa tebak enggak? Kira-kira ini singkatan dari apa ya? K, W. Betul sekali. Kejadian Wahyu. Betul. Siapa yang benar menebaknya? Kejadian Wahyu. Berarti kisah Allah ini kita akan mengulasnya. Waduh, Kak Esther berapa lama ini nanti dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, tidak diulas secara detail sih adik-adik, tapi Kak Esther hanya memberi gambaran bagaimana sampai Alkitab kabar baik ini bisa tertuang, bisa dituliskan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah adik-adik, dari Kejadian sampai Wahyu ini kita akan melihat bagaimana semua kisah yang ada, yang kalian pelajari dalam Alkitab itu saling sesuai. Semua kisah yang di dalam Alkitab adik-adik, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu adalah bagian dari kisah yang besar, kisah Allah. Nah adik-adik, ini Kak Esther juga ada pertanyaan buat kalian ini. Siapa yang menulis Alkitab? Kalian pasti sudah pernah dengar ya. Ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini siapa yang menulis Alkitab ya? Nah, ini coba lihat ya. Dari yang ini Allah memakai banyak orang untuk menuliskan kisahnya ya. Jadi bukan 1, 2, 3 orang saja adik-adik. Teka-teki ini berkenaan dengan orang-orang yang menulis beberapa kitab dalam Alkitab. Nah sekarang adik-adik kita jawab sama-sama ya. Kira-kira pertanyaan yang nomor 1 ini apa? 2 sampai yang tertulis di sini sampai 7 ya adik-adik ya. Oke, yang pertama nih, saya pernah membantu orang dengan cara menyembuhkan penyakit mereka. Kemudian saya menulis cerita tentang Yesus. Saya adalah siapa? Di sini ada jawabannya. Kira-kira siapa yuk sayang? Iya, yaitu dia adalah Lukas ya. Menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Ingat ya sayang ya, Lukas. Nih Lukas ya. Lukas dia juga adalah seorang dokter ya. Dia yang menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Kita masuk yang kedua. Pertanyaannya Kak Esther baca. Saya menulis ribuan perkataan hikmat ketika saya menjadi Raja Israel. Iya, pertanyaannya jawabannya ada di sebelah. Yang mana? Ayo adik-adik. Siapakah dia? Betul, ini dia Salomo. Ya, Salomo ini menulis kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Amsal. Kalian catat ya sayang ya. Dia itu adalah yang nomor 2 tadi. Ini nomor 2. Dia adalah Salomo yang menulis kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Amsal. Kalau pertanyaan nomor 3, Kak Esther baca ya sayang ya. Sebelum saya diutus kepada orang-orang bukan Yahudi, saya adalah seorang guru dan pembuat tenda. Siapakah dia nomor 3? Nomor 3 nih, siapa? Dia juga dulu adalah seorang yang tidak percaya kepada Yesus loh adik-adik. Namanya berubah sebelum dan sesudah dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Betul sekali, yaitu nih dia jawabannya Paulus ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya Paulus. Dia menulis surat Roma sampai Filemon. Ya, dia menulis dari surat Roma sampai Filemon. Sudah kalian lihat di Alkitab ada ya adik-adik ya. Nomor 4. Nomor 4 Kak Esther bacakan. Saya tidak merencanakan untuk melakukan hal yang besar. Saya adalah peternak dan pemungut buah arah hutan. Kira-kira siapa dia nomor 4? Nih, nomor 4. Nih pertanyaannya, kira-kira siapakah dia adik-adik? Jawabannya ada di sini. Siapakah dia?
Iya, dia adalah Amos. Mana dia? Amos. Nih, Amos. Sudah kalian lihat di Alkitab kalian? Itu perjanjian lama ya sayang ya. Amos. Dan dia menulis kitab Amos. Pertanyaan nomor 5. Nih pertanyaan nomor 5, Kaiser baca ya. Saya dulu bekerja sebagai pemungut pajak. Kemudian saya menulis kisah Allah beserta kita. Nah, ini paling mudah sekali nih, nomor 5 nih. Ya, nomor 5. Kira-kira jawabannya mana dari semua ini yang biru sama kuning ini? Nomor 5. Betul sekali, dia adalah Matius ya. Dia adalah pemungut cukai, pemungut pajak. Matius, dan dia menulis Injil Matius ya. Matius. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 6. 6 Kak Esther baca ya. Saya dibesarkan oleh seorang putri kerajaan. Allah memakai saya untuk mengakhiri kerja paksa atas umatnya. Ayo, kira-kira siapa nih? Ya, yang dia tulis itu terkenal dengan sebutan Taurat. Ayo, siapa? Nih, di antara semuanya ini yang mana? Jawabannya di antara semua ini. Betul sekali, yaitu Musa, ya. Musa. Dia menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur. Ya sayangnya dicatat di dalam buku catatan kalian. Musa dia menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 7. Ya, nomor 7. Saya bekerja menangkap ikan di laut. Nah, lalu Yesus memanggil saya sebagai pemberita Injil. Iya, berarti jawabannya yang mana yang belum? Yaitu Petrus ya, dari jawaban sini ya, Petrus ya. Petrus itu dia menulis surat 1 dan 2 Petrus. Nah, adik-adik, nih kalian sudah tahu kan? Jadi Allah itu menggunakan begitu banyak orang untuk menulis beberapa kisahnya sebagai kisah Allah di dalam Alkitab. Ya sayang ya. Nih, orang-orang ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Apa perbedaan mereka adik-adik? Apa pekerjaan mereka? Faktanya Allah memakai lebih dari 40 orang untuk menulis kitab-kitab di dalam Alkitab. Selama berapa? Berapa lama adik-adik kira-kira? Selama kurun waktu lebih dari 1500 tahun. Jadi Allah menggunakan begitu banyak orang untuk menulis kisah di dalam Alkitab dengan memakan waktu lebih dari 1500 tahun adik-adik. Nah adik-adik, kita tadi sudah mengetahui bersama-sama siapa saja yang menulis Alkitab dari beberapa pertanyaan yang sudah Kak Esther sampaikan tadi ya. Mulai ada 7 pertanyaan tadi. Nah tapi setelah ini Kak Esther mau menyampaikan teka-teki buat adik-adik semua. Kira-kira bisa kita pecahkan bersama-sama apa tidak? Teka-tekinya seperti ini sayang. Tidak seorang penulis pun dapat menyamaiku. Ya, bahkan Rasul Paulus pun tidak. Apa jawabannya ya? Tidak seorang penulis pun yang menyamaiku, bahkan seorang Rasul Paulus pun tidak. Kira-kira jawabannya apa sayang? Coba kita dengarkan pembacaan Alkitab berikut ini. Petrus pasal 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya benar sekali, kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Yaitu Roh Kudus. Benar? Iya, betul sekali, tidak ada yang menyamainya, bahkan seorang rasul hebat pun tidak. Itu adalah Roh Kudus adik-adik. Jadi Roh Kudus inilah yang menggerakkan orang-orang
yang menulis kitab kisah Allah ini adik-adik, supaya kata-kata mereka sendiri itu tepat seperti apa yang Allah inginkan, bukan keinginan orang-orang yang menulis itu, tetapi sudah dituntun oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita mau baca Alkitab, jangan kayak baca novel. Kita juga perlu tuntunan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus dapat membimbing kita, menuntun kita untuk memahami maksud arti daripada firman Allah tersebut. Karena saat penulisannya juga dipimpin dan dipandu oleh Roh Kudus adik-adik. Nah, sekarang coba kita sama-sama membaca lagi, mendengarkan pembacaan Alkitab lagi yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Silakan Kevin. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, tetapi menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, menurut kalian semua adik-adik, apa yang dimaksud dengan kata-kata diilhamkan Allah? Ayo, apa ya maksudnya diilhamkan Allah? Ada yang sudah tahu jawabannya? Iya, jadi diilhamkan Allah di sini, hal ini berarti bahwa kata-kata yang dipilih oleh orang-orang ini untuk dituliskan adalah kata-kata yang Allah inginkan untuk dituliskan. Jadi kata-kata tersebut adalah kata-kata tepat seperti yang Allah inginkan untuk dituliskan ya adik-adik ya. Kata-kata itu adalah tepat. Kata-kata itu adalah tepat dan dapat dipercaya. Setuju ya? Kata-kata itu adalah tepat dan dapat dipercaya. Maka kita dapat mengatakan bahwa Allah sendirilah yang sebagai penulis atau pengarang Alkitabnya. Karena ada kuasa Allah yang bekerja di situ. Jadi Allah sendirilah penulis dari Alkitab itu sendiri. Nah adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Alkitab itu kita mengetahui beberapa dan banyak sekali tokoh yang terkenal yang kita ketahui bersama. Ya enggak? Kalau tokoh favorit kalian siapa? Pasti ujung-ujungnya pasti Yesus Kristus dong. Iya, selain Yesus pasti banyak lagi ya. Baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Semuanya itu nanti ujung-ujungnya menunjuk kepada Yesus Kristus sayang. Kira-kira kalau kita mau menyebutkan beberapa nama tokoh itu mulai dari awal sampai akhir, kira-kira kalian bisa menyebutkan itu mungkin Adam dan Hawa, iya enggak ya? Terus siapa lagi? Benar, Bapak Abraham, Musa, Nabi Nuh, siapa lagi? Begitu banyak tokoh ya sayang ya? Iya, dengan perkara-perkara, dengan cerita-cerita besar dan yang luar biasa. Ada siapa tadi yang di perjanjian baru? Iya benar, Petrus, Paulus, dan murid-murid Yesus lainnya, ya sayang ya? Iya betul. Nah dari beberapa tokoh itu tentu kita akan mengetahui historical mereka, cerita mereka berdasarkan urutan waktu. Ini gambarnya, coba dicek. Nah adik-adik, ini kalian bisa lihat di sini adalah alur cerita keselamatan, mulai dari penciptaan. Nah di sini penciptaan, berarti tokoh yang bisa kita tempel di sini nanti adalah Adam dan Hawa. Terus di sini ada kapal besar atau yang kita kenal dengan bahtera. Nah berarti di sini tokoh yang terkenal di sini adalah Nuh. Nah di sini kita bisa ingat kalau kita melihat bahtera, kita pasti ingat dengan Nabi Nuh. Terus kita melihat di sini adalah laut yang terbelah menjadi dua. Tentunya adik-adik pasti ingat. Di sini kita akan mengingat dengan nama, iya betul sekali, Nabi Musa. Nih ya, membelah laut. Kita langsung mengingat tokoh Alkitab yang bernama Nabi Musa. Terus kita melihat di sini ada salib. Dan ini kita melihat tokoh utama dalam Alkitab kita, yaitu Yesus Kristus. Dan ini adalah kota emas. Ya adik-adik ya, kota emas yang kita kenal juga dengan surga. Ya, jadi dari alur cerita keselamatan mulai dari penciptaan dengan berbagai macam kisah di dalamnya sampai kita menuju kepada rumah keselamatan, yaitu surga. Tentunya saja dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah
yang menjadi penebusan kita sebagai orang berdosa, supaya bisa masuk ke dalam kota emas tersebut, yaitu ke dalam rumah Bapa yang kekal. Ya sayang ya, jadi ini cerita Alkitab itu sudah memuat semua kisah yang ada dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, yang memang benar-benar ditulis oleh Allah sendiri menurut kata-kata yang tepat dan dapat dipercaya dengan bantuan daripada Roh Kudus. Ya sayang. Nah, ini adalah alur cerita keselamatannya. Oke adik-adik, kalian masih melihat di depan kalian adalah alur sejarah keselamatan. Ya, sekarang Kaiser minta supaya kita mendengarkan pembacaan Alkitab lagi dari Injil Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Silakan Kevin. Injil Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Oke, dari pembacaan Alkitab tadi kira-kira berbicara tentang siapa ya? Betul sekali, yaitu berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Berbicara tentang Yesus Kristus. Bukan hanya perjanjian baru saja, tetapi juga perjanjian lama, adik-adik. Seluruh Alkitab, ya, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang tadi Kaiser sampaikan, semuanya itu menunjuk kepada Kristus, ya. Semuanya itu menunjuk kepada Kristus. Sekarang kita mempunyai dua alasan untuk menyebut Alkitab itu sebagai kisah Allah. Apa alasan yang pertama? Iya, alasan yang pertama silakan coba kita cari tahu dulu ya. Kita buka cari tahunya. Nah, adik-adik, di aktivitas kita cari tahu, kita bisa mengetahui kita mempunyai dua alasan untuk menyebut Alkitab sebagai kisah Allah. Ya, kita bisa mengisi titik-titik yang masih kosong. Yang pertama, Allah adalah penulis Alkitab dan semua kata di dalam Alkitab berasal dari Allah. Benar ya? Dicatat, itu adalah poinnya, bisa kalian catat di dalam buku catatan kalian. Yang kedua, semua tulisan dalam Alkitab menunjuk pada Yesus Kristus. Betul? Alkitab memberitahu kita rencana Allah untuk menebus umatnya melalui Kristus. Ini tolong dicatat poin 1 dan 2. Ini adalah poinnya dari pembelajaran kita pada minggu ini. Ya. Nah, adik-adik, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini, ya, dari beberapa aspek itu sama seperti buku-buku yang kalian pelajari, yang kalian lihat. IPA atau matematika. Jadi di situ kayak buku pelajaran yang kalian pelajari itu dia pasti menggambarkan atau menuliskan bagaimana cara kalian tuh berhitung, langkah-langkahnya supaya memperoleh hasil yang tepat. Ya enggak? Ya kan? Jadi buku itu buku panduan atau buku panduan seperti yang Kak Esther pegang ini, ya. Nah, buku panduan seperti yang Kak Esther pegang ini juga mengajarkan bagaimana kita untuk mempersiapkan alat peraga, bagaimana kita untuk menentukan alur cerita, waktunya. Jadi itu buku-buku, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu kurang lebih dari beberapa aspek itu sama seperti buku-buku yang kalian ketahui adik-adik ya. Nah, demikian juga dengan Alkitab. Alkitab ini, nih seperti yang Kak Esther punya, Alkitab ini mengajar kita untuk mengenal Allah. Alkitab ini sama juga ya, mengajarkan kita untuk mengenal Allah dari semua tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Baik itu Taurat, sejarah Alkitab di dalam sini ada, puisi ada juga, iya enggak? Puisi, kata-kata hikmat di sini ada. Ya adik-adik ya. Dan kitab para nabi, Injil, surat-surat nubuat semua ada di dalam Alkitab. Semua itu sudah lengkap di dalam Alkitab. Untuk apa semua itu? Supaya kita mengenal Allah secara keseluruhan.
supaya kita mengetahui apa yang Dia inginkan, apa yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, apa yang Dia janjikan, apa yang Dia sediakan, semua ada di sini. Jadi Allah sangat menginginkan kita benar-benar membaca Alkitab ini sebagai satu kesatuan untuk mengenal Dia secara utuh, adik-adik, ya, supaya adik-adik jangan sampai mudah disesatkan, mudah beda jalan hanya karena ilmu-ilmu atau cerita-cerita dari buku lain, dari cerita lain yang kalian sendiri juga tidak tahu, ya. Tetapi Alkitab ini apabila kalian pelajari semua isinya di dalam situ, adik-adik, ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya itu merujuk pada keselamatan, janji keselamatan Allah, ya. Sejarahnya di situ ada, nubuatnya ada, nasihat-nasihat, ya, kisah para nabi, semuanya ada lengkap di sini, adik-adik. Bahkan bukan masa yang saat ini aja atau yang sudah terjadi. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita terima, apa yang akan kita dapatkan setelah dunia ini juga ada di dalam sini, adik-adik, ya. Oleh karena itu, apabila kita mempelajari kisah Allah ini dengan seutuhnya, sepenuhnya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita akan mengangkat tangan kita, puji syukur kepada Tuhan, kita telah dipilih menjadi anaknya. Kita adalah orang-orang pilihan, ya. Oke, adik-adik sayang. Sekarang mari kita dengarkan lagi pembacaan Alkitab dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Silakan Kevin. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, terima kasih. Apa yang dikatakan dalam ayat 15 yang dapat dilakukan oleh Alkitab? Ayo, dari pembacaan tadi, apa yang dikatakan tadi yang dapat dilakukan oleh Alkitab? Ya, memberi hikmat kepadamu, ya, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Wow. Dalam ayat 16, adik-adik, tadi kita belajar bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah, ya. Menurut ayat ini, apa kegunaan Alkitab? Dari ayat 16. Nah, kita tadi udah membaca ayat yang ke-15 dan ke-16. Sekarang kira-kira poin daripada pembacaan Alkitab kita tadi. Alkitab ini gunanya apa? Dari 2 ayat tadi yang kita baca. Apa gunanya Alkitab ini? Apa yang Alkitab lakukan? Ya, apa yang Alkitab lakukan? Yang pertama adalah mengajar. Yang pertama adalah mengajar, adik-adik. Mengajar firman Allah memberitahu apa yang harus kita percayai mengenai keselamatan oleh Kristus dan hidup baginya. Ya, ini mengajar. Yang kedua, menegur, menyatakan kesalahan. Alkitab menunjukkan kepercayaan dan tingkah laku yang salah. Jadi di Alkitab juga sudah mengetahui dan mengajarkan kita mana-mana yang salah dalam kehidupan kita, yang menegur kita. Yang ketiga adalah mengoreksi atau memperbaiki kelakuan. Alkitab menunjukkan kepercayaan dan kelakuan yang benar. Ya, adik-adik, ya. Dia tidak hanya menegur, tetapi dia juga mengoreksi. Dan yang terakhir adalah mendidik. Mendidik di sini, adik-adik, melatih dalam kebenaran. Allah mendidik atau melatih dan membimbing kita bagaimana kita harus hidup bagi Dia. Ya. Nah, jadi di sini urutan-urutannya. Alkitab sudah lengkap. Dia mengajar kita, bila kita salah kita ditegur, bukan hanya ditegur tetapi dia juga menunjukkan jalan yang benar, dan dia mendidik kita supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah tahu kan apa yang Alkitab lakukan dalam kehidupan kita. Ya tadi, ya, apa yang Alkitab lakukan. Nah, ya. Kita belajar bahwa Alkitab adalah kisah Allah.
mengenai siapa dirinya dan apa yang telah Ia lakukan untuk menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab, Allah memberitahu kita mengenai hubungannya dengan anak-anaknya, yaitu kita semua sayang. Ia juga memberitahu kita mengenai diri kita dan dunia di mana kita hidup. Ya sayang ya. Alkitab adalah petunjuk Allah kepada kita untuk keselamatan melalui Kristus. Apa yang harus kita percaya dan apa yang harus kita lakukan. Ya, itu apa arti Alkitab dalam kehidupan kita. Benar-benar lengkap, tidak kurang satu apapun, tepat dan dapat dipercaya. Ya sayang, itu tolong ditanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalian dalam masa pertumbuhan. Benar-benar cintailah Alkitab, bukan hanya dicintai atau dipajang saja, tetapi bukalah Alkitabmu sayang. Bacalah firman Tuhan yang ada di situ. Itu adalah kisah Allah yang Allah persembahkan untuk kita, karena kita adalah orang-orang pilihan yang dikasihinya. Ya sayang ya. Oke adik-adik, Alkitab adalah pernyataan atau wahyu Allah dan satu-satunya aturan bagi iman dan perbuatan kita, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita turut dengan kehendak-Nya, ya. Alkitab adalah kitab terpenting di dunia, ya, karena Allah sendiri penulis atau pengarangnya. Seperti yang sudah Kak Esther sampaikan tadi di awal, ya. Kita harus menghargainya sebagai karunia Allah kepada kita. Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah pernyataan atau wahyu Allah kepada kita. Cara Allah untuk menunjukkan kepada kita siapa dirinya. Allah memberikan firman-Nya untuk menjadi satu-satunya peraturan. Jadi firman Allah itu adalah satu-satunya peraturan bagi iman dan perbuatan kita sebagai umat-Nya sayang. Hal ini berarti Alkitab memberitahu kita apa yang harus kita percaya dan bagaimana kita harus hidup untuk memuliakan Allah. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan terhadap kisah Allah yang luar biasa tadi? Kita harus menghargainya sebagai suatu karunia yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, yang kita lakukan, Kester bacakan di sini ya sayang ya. Aku mengasihi Allah dan firman-Nya, dan aku percaya bahwa Alkitab itu benar. Itu kalian tanamkan dalam hidup kalian. Aku berencana untuk membaca Alkitabku secara teratur. Lakukan itu ya sayang ya. Yang harus kalian lakukan terhadap karunia yang begitu besar ini, firman Allah ini, ya, bacalah Alkitab dengan teratur. Berikutnya, aku mau membiarkan firman Tuhan mengajar, menegur, mengoreksi dan mendidikku. Ketika aku membaca dan mempelajarinya, dan ketika pendeta, orang tua dan guru-guruku memberitahu aku tentangnya. Iya, oke, betul sekali. Dan yang terakhir, aku akan meminta Allah menolong diriku mempercayai Dia dan menaati perintah dan peringatannya, bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan. Iya, artinya dari beberapa hal yang akan kalian lakukan tadi, ya, ini adik-adik ya, artinya kalian mau menunjukkan bahwa kalian ingin mencintai, ingin menghargai karya terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya, mulai sekarang cintai Alkitab kalian, percaya firman Tuhan bahwa itu adalah perkataan Tuhan yang tepat dan benar seturut dan kehendak-Nya. Alkitab menolong kalian di berbagai suasana apapun, kondisi apapun. Alkitab yang menguatkan, Alkitab bisa mengajar kalian, menegur, mengoreksi, bahkan mendidik kalian untuk menjalani kehidupan ini supaya benar di hadapan Allah. Dan yang paling penting, kalian percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib bukan hanya mati begitu saja, tetapi untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk apa kita ditebus? Supaya kita bisa layak masuk dalam kerajaan Allah. Oke sayangku, ya. Jadi Alkitab itu benar-benar bukan buku biasa, tetapi buku yang sangat luar biasa dan tidak ada satupun yang menyamainya ya sayang ya. Oke sayangku, itu dulu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa untuk menutup cerita Alkitab kita. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan pertolongan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Khususnya pada minggu ini, kami di awal tahun 2022 ibadah online sekolah minggu, kami boleh belajar tentang kisah Allah yang tertuang di dalam Alkitab. Sungguh karunia yang sangat luar biasa
dan tidak ternilai ya Bapa. Kami boleh menjadi anak-Mu yang Engkau pilih untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa ini, yaitu kabar baik keselamatan yang ada di dalam Alkitab. Kami boleh mempelajarinya, kami boleh melihatnya, kami boleh merenungkannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia, dan supaya kami boleh melakukan apa yang telah Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-Mu, kami ingin menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini, supaya firman Tuhan, supaya kuasa kebaikan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami, dan nama-Mu senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, ajari kami Tuhan untuk menghargai kabar baik keselamatan ini dalam kehidupan kami, supaya boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, iman kami boleh bertumbuh untuk semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, Engkau sertai kami, urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kuasa Roh Kudus-Mu juga menuntun kehidupan kami ke depannya, terutama dalam pertumbuhan kami menjadi anak-anak remaja, supaya kehidupan remaja kami juga tetap setia dan mengandalkan Engkau saja. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami tidak salah jalan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai langkah kehidupan kami seterusnya. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, itu dulu cerita dari Kak Esther. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Wah adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Seru tidak? Seru dong Kak. Pasti seru dong cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagaimana caranya? Oke adik-adik, pertama-tama kita harus menyiapkan uang persembahannya terlebih dahulu. Lalu kalau sudah disiapkan, yang kedua kita siapkan amplopnya. Nah, di amplopnya adik-adik bisa tulis hari, bulan, dan juga tanggal hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Posisinya yang tegak ya, seperti ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Di Rumah Saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya atas kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kini. Dan kiranya juga Tuhan, cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu boleh berbuah di dalam hati kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada untuk kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik semua, apa kabar sayang? Waduh, Kak Esther senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online barusan. Ya, semuanya pasti mendengarkan kan cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh kakak-kakaknya di masing-masing kelas. Wah, hebat, kalian memang luar biasa. Terima kasih ya sayangnya, orang tuanya juga terima kasih karena selalu mengingatkan anaknya, mendampingi anaknya untuk ibadah sekolah minggu. Pasti ada yang bertanya-tanya, Kak, kok sekarang masih online? Kan kemarin tatap muka. Nah, di sini Kak Esther mau informasikan kepada kita semua bahwa ibadah tatap muka sekolah minggu itu masih dalam tahap percobaan untuk 6 bulan ke depan ya sayang ya. Jadi yang kemarin itu tatap muka perdana kita mau melihat bagaimana sih apakah masih bisa ditampung, mekanismenya apakah sudah benar. Jadi ini masih dalam tahap percobaan ya sayang ya. Di bulan Februari, tatap muka kita akan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2022. Ya, tolong dicatat, diingat, kasih tahu mama papahnya. Di bulan Februari, tatap muka kembali diadakan pada tanggal 13 Februari 2022. Jadi kakak-kakak semuanya mengundang adik-adik untuk ibadah tatap muka secara langsung di gedung SAA. Dalam rangka apa ya? Spesial nggak ya di bulan Februari? Oke, informasi selanjutnya nanti ada pengumumannya buat kalian melalui WA group ya sayang ya. Nah, jadi itu informasinya sayang. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya kita masih online, tetapi ada 1 minggu di dalam 1 bulan itu kita adakan secara offline. Jadi masih sebulan sekali kita tatap muka ya sayang ya. Oleh karena itu, Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu taat yang namanya protokol kesehatan. Jangan lengah ya, saat ini kan kita sudah mulai sekolah secara tatap muka, walaupun masih dibagi per sesi. Tapi adik-adik tolong jangan lengah sekalipun. Tetap protokol kesehatannya dipakai, maskernya dipakai, cuci tangan, jaga jarak. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya, supaya kita semuanya sehat, orang-orang di sekitar kita sehat, lingkungan kita juga sehat, supaya kita bisa beraktivitas dengan bebas lagi ke depannya. Oh iya, di sekolah minggu juga ada pergeseran sedikit untuk guru-guru sekolah minggu, ada rolling sedikit untuk kakak-kakaknya. Jadi adik-adik jangan bingung, kok kak ini kok pindah ke kelas ini ya? Kak Renal kok sekarang di kelas tengah ya? Kak Hani sekarang di kelas PAUD ya? Iya, karena memang ada rolling untuk guru-guru sekolah minggu yang junior. Oke sayangku, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Selamat beraktivitas kembali ya sayangku ya dengan keluarga kalian. Tetapi jangan lupa siapkan buku kalian untuk belajar besok. Jangan sampai ada PR yang belum kalian kerjakan. Oke sayang, sampai jumpa minggu depan. Shalom.